Selamat datang di Mutu Kata Channel. Kali ini, Mutu Kata akan memberikan pembelajaran singkat tentang apa itu audiovisual translation atau penerjemahan teks audiovisual. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Pada slide ini, kita akan melihat ada kutipan dari Bong Joon-ho. Kutipan tersebut berbunyi, "Once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you'll be introduced to so many more amazing films." Siapakah Bong Joon-ho ini? Bong Joon-ho merupakan pria kelahiran Daegu 14 September 1969. Ia adalah sutradara dan juga penulis naskah dari Korea Selatan. Parasite, film asal Korea Selatan yang disutradarai Bong Joon-ho ini mampu merebut piala kategori film terbaik. Parasite berhasil mengalahkan 9 film terbaik lainnya, yaitu Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood. Lewat film Parasite, Bong Joon-ho juga sukses menyabet piala kategori penyutradaraan terbaik, skenario asli terbaik, dan film berbahasa asing terbaik. Parasite sukses menyabet 4 piala Oscar. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bong Joon-ho, dengan mengatasi penghalang kecil bernama subtitle, kita dapat mengakses berbagai film menakjubkan dari berbagai bangsa dengan berbagai budaya. Sekarang, mari kita lihat 2 tipe utama dari audio-visual translation. Yang pertama adalah interlingual translation. Interlingual translation ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu subtitling, voice-over, dubbing. Sementara untuk intralingual translation hanya terbagi. Mari kita lihat 3 tipe utama dalam interlingual translation. Sebelumnya, kita harus mengingat bahwa interlingual translation berarti ada lebih dari satu bahasa yang terlibat di dalamnya, yang biasanya kita sebut sebagai bahasa sumber dan juga bahasa sasaran. Nah, untuk interlingual translation ada 3 hal. Yang pertama adalah subtitling, kedua dubbing, dan ketiga voice over. Lalu, apa yang maksud dengan subtitling? Subtitling adalah proses menerjemahkan dialog film atau video dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan terjemahan akan ditampilkan sebagai teks di bagian bawah layar. Dan berikutnya adalah dubbing. Apa itu dubbing? Dubbing adalah mengganti suara asli dalam film atau video dengan suara dalam bahasa sasaran. Proses ini melibatkan pengisi suara atau aktor yang akan merekam ulang dialog di dalam bahasa sasaran. Bahasa sumber tidak akan terdengar lagi dan akan digantikan dengan suara dari narator atau pengisi suara yang merekam suara mereka di dalam bahasa sasaran. Lalu bagaimana dengan voice over? Voice over adalah suatu proses di mana narator atau aktor merekam suara mereka di atas suara asli, tanpa sepenuhnya menghilangkan suara asli tersebut. Oleh karena itu, audiens dapat mendengar suara asli meskipun suaranya terdengar senyap. Berikutnya adalah intralingual translation. Intralingual translation atau rewording artinya menafsirkan bahasa verbal ke dalam bahasa yang sama. Jadi, di dalam intralingual translation, teks yang disediakan dalam bahasa yang sama dengan bahasa asli. Umumnya,
Kegiatan ini digunakan untuk membantu penyandang tunarungu atau penonton yang mengalami kesulitan pendengaran agar mereka dapat memahami dialog film. Selain itu, pembelajar bahasa asing juga dapat menggunakan fitur closed caption ini untuk belajar bahasa, misalnya untuk mengasah keterampilan menyimak mereka. Closed caption menampilkan dialog yang disampaikan oleh para aktor di dalam bahasa sumber. Misalnya seperti yang tampak pada contoh gambar, di sana ada dialog yang disampaikan oleh aktor yaitu "We are okay, Pua". Nah, itu adalah dialog yang disampaikan oleh aktor di dalam film tersebut. Selain itu, apa yang terjadi di dalam film itu juga diberikan penjelasan. Misalnya di sini ada tulisan Pua Grants, ya, artinya ada salah satu karakter yang menunjukkan ketidaksenangannya dan itu dituliskan di sana. Misalnya juga suara angin atau suara orang yang misalnya kaget seperti pada gambar yang kedua. Di sana ada tulisan women, berarti dialog itu disampaikan oleh salah satu tokoh wanita di sana. Ia kaget dan disitu dituliskan gaps dan dia menyatakan dia menyebutkan Alistair. Oke, lalu disitu dituliskan juga. Sementara ketika dialog disampaikan oleh pemeran laki-laki, disitu disampaikan men. Jadi ada keterangan siapa yang berdialog di sana. Oke, itu dia tadi pembahasan singkat tentang audio visual translation. Menarik bukan? Terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai audio visual translation ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.